Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fradinda Amelia Hapipah dengan NPM 2020135000050, Hetriani Gulo dengan NPM 2020135000042, Noval Ahmad Fadila dengan NPM 2020135000193, dan Tina Sulistianingsih dengan NPM 2020135000169 akan menyampaikan materi mengenai peranan MIPA di masa datang. Mari kita tonton. Jadi, untuk pembahasan materi kali ini, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam non-konvensional. Yang kedua, usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya. Dan yang terakhir, dampak dari perkembangan IPA dan teknologi. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya alam non-konvensional. Ada energi matahari, energi panas bumi, energi pasang surut, energi angin, energi biogas, dan energi biomasa. Pemanfaatan mengenai energi matahari. Listrik dapat timbul dari cahaya matahari bila energi matahari itu dapat mempengaruhi sebuah atom. Begitu pula dengan pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi yang terdiri dari jenis logam dan batuan berbentuk cair yang bersuhu sangat tinggi. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi angin dan energi pasang surut. Kedua energi ini sama-sama dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan energi biogas dan energi biomasa, di mana energi biogas ini sering dimanfaatkan untuk keperluan memasak, sedangkan energi biomasa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik melalui uap pembakaran biomasa. Usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya. Usaha manusia untuk mencari energi pengganti minyak bumi seperti yang baru diuraikan di atas hanyalah merupakan salah satu alternatif bagi manusia untuk dapat mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Selanjutnya, dampak dari perkembangan IPA dan teknologi terhadap kebutuhan pokok, terhadap industri, terhadap sumber daya alam, terhadap komunikasi dan transportasi, terhadap dunia kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta terhadap lingkungan. Terhadap kebutuhan pokok: A. Pangan. Dampak positif: produksi ikan dan daging secara modern. Ikan merupakan lauk pauk yang umum bagi masyarakat. Ikan segar dapat diperoleh dari kali, danau, atau laut. Untuk memperoleh produksi ikan, orang-orang menggunakan keramba di sungai atau di danau. Untuk menghindari kebusukan, digunakan teknologi penjemuran di panas matahari sehingga diperoleh ikan kering, atau diberi garam sehingga diperoleh ikan yang asin. Dampak negatif: pertama, penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat merusak kelestarian hidup ikan dan terumbu karang lainnya. Kedua, banyaknya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan hijau sehingga lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam tumbuhan telah didirikan di atasnya gedung-gedung. B. Sandang. Dampak positif: sandang atau pakaian bukan lagi sekedar melindungi tubuh dari gangguan cuaca, melainkan sudah meningkat sebagai lambang status sosial, terlebih sebagai bahan dagangan. Kini barang pakaian dihasilkan melalui proses kimiawi polyester. Manusia juga semakin pandai mendesain pakaian-pakaian dengan berbagai model sehingga banyak bermunculan desainer-desainer canggih. Dampak negatif: bahan-bahan berupa polimer sintesis yang dalam sehari-hari menimbulkan kerugian. C. Papan. Dampak positif: papan yang berarti tempat tinggal pada mulanya hanya sebagai tempat untuk memperoleh rasa aman, terlindungi dari gangguan cuaca dan binatang, bahkan manusia lain. Manusia berusaha untuk memperoleh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Untuk itulah dibangun rumah yang bahan-bahannya lebih tahan lama, bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Dampak negatif: dalam membangun papan, manusia melakukan penebangan besar-besaran pada pohon yang relatif muda yang seharusnya tidak boleh dibabat. Akibatnya menimbulkan erosi, kematian sumber air, kemerosotan kesuburan tanah, banjir, dan lain sebagainya. Dampak iptek terhadap industri. Dampak positif: A. Terjadinya industrialisasi. Di zaman globalisasi ini, dampak iptek sangatlah berpengaruh di dunia perindustrialisasian karena dengan adanya teknologi dan komunikasi yang handal akan memudahkan proses produksi. Contoh industri maju yaitu industri mobil, industri senjata, industri pesawat terbang, industri perkapalan, industri komputer, dan lain-lain. B. Produktivitas dunia industri semakin meningkat.
Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. C. Persaingan dalam dunia kerja. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Dampak negatif. A. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. B. Sifat konsumtif sebagai akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. C. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat antara lain mencemari lingkungan, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Dampak iptek terhadap sumber daya alam. Dampak positif. A. Tanah. Dengan iptek, kini pertanian telah menggunakan teknologi modern. Contoh, penggunaan traktor untuk membajak sawah yang pada zaman dahulu masyarakat masih menggunakan kerbau untuk membajak tanah atau sawah atau ladang mereka. B. Air. Dengan pengalaman dan kecerdasannya, manusia membuat sumur dekat dengan tempat tinggalnya. Mula-mula dengan membuat lubang di mana air bawah tanah tertampung, kemudian membuat sumur yang menggunakan pompa tangan yang kerjanya mekanis. Sekarang dengan pompa listrik yang memanfaatkan teknologi listrik, sehingga tenaga manusia tidak terpakai. Perebutan air bersih di kota-kota besar makin merata. Pompa tangan atau pompa listrik dengan kekuatan kecil makin dikalahkan dengan jet pump, sehingga daya serapnya lebih besar. C. Udara. Komposisi gas dalam udara terutama terdiri dari oksigen sekitar 20%, karbon dioksida 0,003%, dan air yang bergantung pada daerahnya. Dalam dunia kedokteran, udara sangat penting untuk mengisi tabung oksigen yang digunakan untuk membantu pasien. D. Bahan tambang. Bahan tambang merupakan salah satu komoditi kekayaan suatu negara dan pemanfaatan yang dilakukan secara maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, banyak negara-negara di dunia yang menciptakan alat-alat canggih. Dengan adanya bahan tambang yang dimiliki oleh suatu negara, akan banyak perindustrian yang mengelolanya. E. Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan maupun binatang yang ada di bumi ini jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, ditingkatkan nilainya, akan menghasilkan manfaat yang lebih besar, dan hal itu dapat dicapai dengan menggunakan teknologi mutakhir. Dampak negatif terhadap sumber daya alam. A. Adanya eksploitasi SDA secara tidak bertanggung jawab sehingga banyak sumber daya alam yang pemanfaatannya kurang dikendalikan. B. Perusahaan ekosistem. Iptek akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup terutama ekosistem hewan dan tumbuhan. C. Ditemukannya bahan-bahan tambahan pada makanan akan menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya. D. Ditemukannya zat-zat pembasmi jasad pengganggu tanaman atau pestisida. Dampak iptek terhadap komunikasi dan transportasi. Dampak positif. A. Di bidang komunikasi, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. B. Dengan adanya kendaraan-kendaraan yang dihasilkan oleh teknologi, maka masalah transportasi dan komunikasi bukan merupakan suatu hambatan untuk mencapai kemajuan. C. Pembangunan infrastruktur jalan dapat mengatasi sulitnya transportasi, memperlancar hubungan antar daerah. Dampak negatif. A. Banyaknya kendaraan dapat meningkatkan kemacetan di jalan raya dan polusi udara. B. Radiasi handphone dapat menyebabkan kanker otak. C. Handphone dapat dijadikan penyebar informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap para pelajar. D. Munculnya media komunikasi dunia maya seperti sosial media dapat menyita waktu kalangan pelajar. Dampak iptek terhadap dunia kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. A. Dunia kesehatan. Dampak positif, teknologi sangat membantu di bidang kedokteran seperti menjualnya alat-alat canggih di bidang kedokteran sangat menunjang dalam penanganan pasien seperti misalnya mesin USG, mesin EKG, dan masih banyak lagi alat-alat lainnya. Dampak negatif, mahalnya biaya kesehatan dikarenakan alat-alat pengobatan yang telah canggih. B. Dunia pendidikan. Dampak positif iptek dengan dunia pendidikan sangat bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya, A. Peralatan yang dibutuhkan seperti kalkulator, pena, pensil, buku, ataupun laptop.
B. Untuk sarana pengajaran juga tersedia papan tulis, video kapur, LCD, internet, dan alat-alat laboratorium. C. Gedung-gedung beserta pula ruangannya seperti laboratorium, koperasi, perpustakaan, ruangan media, dan lain-lain. Dampak negatif iptek terhadap dunia pendidikan antara lain menjual kecanggihan komputer dan laptop yang digunakan sebagai media mengerjakan tugas membuat para pelajar malas dan tidak kreatif. Karena dengan kecanggihannya dapat dengan mudah menggandakan tugas temannya atau dengan hanya mendownload dari internet. C. Kebudayaan. Dampak positif iptek di bidang kebudayaan antara lain: A. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Semakin banyak wanita yang masuk di bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. B. Meningkatkan rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. C. Tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatif iptek di bidang kebudayaan antara lain: A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. B. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Akibatnya bisa dilihat bersama kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat. C. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendiri dengan komputer. Dampak iptek terhadap lingkungan. Dampak positif. Pengaruh iptek terhadap lingkungan yang paling menonjol yaitu dalam aspek pembangunan. Adapun hakikat pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang tujuan jangka panjangnya dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri. Dampak positif dari pembangunan yaitu berupa manfaat, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut. A. Mutasi gen. Akibat yang berdampak dari mutasi gen akan menurunkan daya tahan tubuh generasi muda yang diperoleh secara alami. Oleh karena itu, semakin lama eksistensi manusia hanya dapat dipertahankan dengan dukungan teknologi, dan makin lama makin dituntut kecanggihannya yang dengan sendirinya biaya akan semakin mahal. B. Rumah kaca. Gas CO2 di atmosfer berperan sebagai kaca di rumah kaca yang menghalangi pandangan sinar matahari dari bumi. Sinar pantulan bergelombang panjang sehingga mempunyai dampak kepanasan. Kenaikan gas rumah kaca dapat disebabkan oleh kebakaran hutan. Akibat dari dampak rumah kaca ini, kecuali kenaikan suhu di atmosfer bumi, juga perubahan iklim pada umumnya. C. Hujan asam. Industri-industri terutama pengecoran logam, penggunaan bahan bakar fosil, dan dengan uap air akan bereaksi membentuk asam-asam yang kemudian turun bersama-sama dengan air hujan. Hujan asam ini dapat merusak hutan dan perkebunan, mengkaratkan logam, merusak berbagai bangunan yang terbuat dari marmer. D. Lubang lapisan ozon. Lapisan ozon ini mengalami kerusakan dan timbul lubang-lubang yang disebabkan oleh berbagai bahan kimia. Melalui lubang-lubang ozon ini, sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi. Apabila terjadi penyerapan sinar ultraviolet oleh kulit, akan terjadi kanker kulit, kerusakan mata, serta gangguan pada rantai makanan baik di laut maupun di daratan. E. Pencemaran air. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan atas presentasi dan video yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.